Ibu, kita akan lanjut ke materi kedua. Kalau tadi sudah pengenalan Microsoft Educator Community. Nah, sekarang sesuai dengan matriks kita, kita mengenal apa sih itu Microsoft Teams. Nah, mohon izin saya share screen dulu. Saya agak percepat sedikit ini Bapak Ibu karena sudah batas waktunya. Nanti insya Allah Bapak Ibu tidak akan kerepotan dengan materi ini karena saya sudah menyiapkan panduan buat Bapak Ibu dan ini benar-benar sangat memudahkan Bapak Ibu dalam proses pengerjaan tugas. Saya coba share screen dulu. Apa kok ini yang muncul ya? Apa kelihatan layar saya, Pak? Ya, dalam proses Bu Indah. Ya. Sudah terlihat Pak layar saya? Ini belum, saya masih dalam proses. Oh gitu. Belum. Ntar saya coba stop sharing dulu, kayaknya ada ini nih. Ya, apakah layar saya udah nampak di Bapak Ibu? Saya udah sharing kembali. Sudah, Bu. Oke. Jadi saya masuk di pengenalan Microsoft Teams ya Bapak Ibu. Ini saya coba buat panduannya. Ini nanti akan menjadi petunjuk bagi Bapak Ibu apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan dalam upaya mengenal Microsoft Teams ini. Dan Bapak Ibu langkah-langkah nanti yang Bapak Ibu lakukan ini akan secara otomatis mengantarkan Bapak Ibu belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft Teams. Nah, di dalam materi pengenalan Microsoft Teams ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses Microsoft Teams. Itu yang pertama ya. Nah, Pak Bahar tadi sudah menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada dalam Microsoft. Microsoft Teams ini adalah satu aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Apa fungsinya Microsoft Teams itu? Nah, Microsoft Teams kalau saya mau jelaskan agak panjang Bapak Ibu ya. Tapi Microsoft Teams ini adalah satu aplikasi dari Microsoft yang pembelajaran Bapak Ibu itu bisa berkesinambungan. Jadi bisa pembelajaran kita secara sinkronus maupun asinkronus. Jadi di dalam Microsoft Teams inilah Bapak Ibu bisa melakukan video conference seperti saat ini. Nah, bagaimana, apa sih bagian-bagian dari Microsoft Teams? Apakah Microsoft Teams itu hanya pada saat kita video conference seperti ini, ataukah ada fungsi-fungsi lain dari Microsoft Teams? Nah, ini yang akan kita ketahui sebentar lagi. Yang pertama, sebelum kita masuk ke aplikasi Microsoft Teams, kita ketahui dulu bagaimana cara mengaksesnya. Ini yang kemarin banyak sekali berseliweran di grup. Ini saya tidak bisa masuk. Ini bagaimana cara mengaksesnya? Nah, sekarang mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar di PowerPoint ini. PowerPoint ini Bapak Ibu saya buat hanya untuk panduan bagi Bapak Ibu untuk mengenali lebih jauh Microsoft Teams gitu. Nah, saya mungkin langsung saja ya Pak Bahar, mohon izin. Saya waduh, ini yang tampil. Ya, saya masuk ke portal .office.com. Jadi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu ingin mengakses aplikasi yang ada di Microsoft, baik itu PowerPoint online, Excel online, ataupun Word online, dan aplikasi lainnya, maka Bapak Ibu joinnya di portal, masuk di browser, ketik portal.office.com, seperti yang dicontohkan Pak Bahar tadi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengakses Microsoft Teams itu. Jadi Microsoft Teams ini Bapak Ibu bisa akses lewat browser, seperti saat ini saya lewat browser. Bapak Ibu juga bisa mengunduh aplikasinya, kemudian tersimpan di desktopnya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti hanya tinggal klik aplikasi saja, langsung ada di dalam Microsoft Teams. Nah, bisa juga yang lewat browser, ya kayak saya ini saya contohkan lewat browser Bapak Ibu.
Jadi portal.office.com. Saya coba. Mohon maaf kalau agak lama karena kelihatannya jaringan di tempat saya memang unstable juga. Nah, ini lagi. Oke. Ya, saya coba lagi kembali portal.office.com. Nah, saya ditampilkan ke dashboardnya portal.office. Ini kenapa saya langsung ada di dalam dashboard ini karena saya sudah pernah join sebelumnya. Ya, sudah pernah mengakses ini sebelumnya. Jadi saya coba kasih contoh Bapak Ibu di incognito saja ya. Oke, portal.office.com. Ini lewat browser Bapak Ibu. Nah, kita akan diminta untuk sign in gitu. Ya, kita diminta untuk sign in. Bapak Ibu silahkan. Alamat baru kita coba sendiri. Kalau tidak bisa masuk pada saat live begini, kita bisa bertanya. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya Pak Bahar, mohon izin. Ini kayaknya ada noise. Ya, Bapak Ibu silahkan menggunakan. Saya tadi dikasih akun sama Pak Bahar nih. Akunnya apa ya Pak Bahar? Sulfajriani Muna Cerdas ya. Dot klik ya Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Saya lupa nih akun saya. Pak Bahar bisa monitor? Bentar ya Bapak Ibu. Oh salah. Halo Pak Bahar. Saya mau akses akun Muna Cerdas nih. Aduh. Ntar saya cek di sini kalau gitu. Kayaknya Pak Bahar lagi nggak konsen di ini. Oh ini akun saya munacerdas.id. Mohon maaf. Saya copy akun saya ini saja. Ya, ini yang diberikan sama Pak Bahar tadi. Di sini ternyata bukan .klik, .id. Oke, sudah. Saya masukkan dulu passwordnya. Saya tadi sudah, oh ini lagi apa ya? Lagi salah password saya. Oke, tadi saya sudah aktivasi akun, sudah mengganti password. Nah, sekarang saya klik yes. Sekarang tampilan dashboard Microsoft 365 Muna Cerdas seperti ini. Nah, ini kenapa kalimat no content activity, karena ini adalah akun baru, akun Muna Cerdas yang baru. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengaksesnya ini seperti ini tampilannya. Nah, saya langsung saja karena materi saya itu bagian Teams. Di bagian sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini banyak aplikasi. Bapak Ibu bisa lihat lebih banyak aplikasi dengan mengklik tanda 9 ini. Kemudian all application. Nah, di sini ada semua produk-produk aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft. Saya mengambil satu aplikasi ya, Teams, ini saja dulu yang akan kita pelajari. Ketika saya klik, maka saya diantarkan ke aplikasi Teams saya gitu. Nah, ini masih muter-muter. Saya juga sudah mengunduh. Bapak Ibu biasanya kalau mau mengakses ini akan diminta apakah Bapak Ibu mau mengunduh aplikasinya ya. Atau Bapak Ibu mau masuk langsung via browser saja. Sangat banyak ya ketika Bapak Ibu klik link untuk bergabung di room meeting, di situ diminta apakah mengaksesnya lewat browser ini, apakah mau download aplikasi. Nah, itu pilihan di tangan Bapak Ibu. Boleh download aplikasinya, boleh juga masuk via browser. Ya, saat ini saya joinnya via browser. Kalau via aplikasi ini ada sebentar. Ya, ini juga saya perlihatkan mungkin yang via aplikasinya Bapak Ibu. Enggak banyak ya. Nah, ini yang via aplikasi, ini bagian bawah ini saya sudah ada aplikasinya. Ketika saya klik nih, saya udah download. Ketika saya klik, nah saya sudah berada di tampilannya Muna Cerdas. Ini ada Pak Baharudin tadi tes-tes. Karena saya sampaikan ke beliau saya tidak punya room chat, sehingga beliau tesnya di sini. Nah, ini tampilan awal Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengakses Teams. Nah, di aplikasi inilah Bapak Ibu kita akan beraktivitas. Jadi dia ini kalau Bapak Ibu biasa gunakan Google, ini ibarat Google Classroom. Tapi kalau di Microsoft Teams itu sekalian dengan video meetingnya sudah satu paket. Nah, kalau di di aplikasi Google Classroom video meetingnya itu terpisah. Nah, baik Bapak Ibu,
biar saya tidak kemana-mana, saya coba lihat lagi apa yang ingin kita tahu dari Microsoft Teams ini. Nah, di Microsoft Teams ini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk mengelola kelas kita. Ada 11 poin penting yang akan kita lakukan langkah-langkah dalam mengelola kelas tim. Yang pertama, Bapak Ibu kita belajar membuat kelas di Teams. Seperti Bapak Ibu membuat kelas kalau di Google Classroom ya. Bapak Ibu familiar. Bapak Ibu sangat familiar sekali dengan Google Classroom. Nah, di Teams ini Bapak Ibu juga bisa membuat. Bapak Ibu bisa tampil ya Bapak Ibu layar saya? Tidak tampil. Hah? Halo Pak Tampil Bahar. di sini tampil ya. Tampil. Berarti jaringannya Bapak saja yang kurang stabil ya Bapak. Bisa di-refresh. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa yang ingin kita ketahui? Yang pertama kita belajar dulu membuat kelas. Nah, ini sekaligus saya menjelaskan buat Bapak Ibu, yang ini nanti akan menjadi tugasnya Bapak Ibu. Jadi apa saja tugas saya untuk materi kelas Teams? Tugasnya yang 11 ini. Nah, makanya saya akan mencoba mencontohkan langkah-langkahnya satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu nanti kita diminta untuk membuat kelas di Teams yang dimana nama kelas itu ada formatnya. Jadi nama mapelnya Bapak Ibu, rombel atau nama guru. Tapi mungkin di sini kita Pak Bahar mungkin ada kesepakatan kita ganti untuk nama rombelnya ya supaya kita bisa memantau teman-teman yang sudah membuat kelas. Ya, saya mulai dari poin 1, membuat kelas di Teams. Saya kembali di aplikasi Teams ini, Bapak Ibu. Untuk membuat kelas di Teams, Bapak Ibu bisa klik gambar yang ketiga ini ya, ketiga dari atas ada tulisan Teams. Saya klik seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan diminta untuk apakah kita akan membuat sebuah kelas atau kita mau join. Nah, apa perbedaannya? Kalau Bapak Ibu guru ingin membuat kelas buat siswanya, maka Bapak Ibu pilih create a team. Ya. Kalau Bapak Ibu diberikan kode kelas atau link diminta untuk bergabung, maka yang Bapak Ibu pilih adalah join. Ya, ini kalau Bapak Ibu ingin bergabung di sebuah kelas. Misalnya ya, Pak Bahar membuat kelas pelatihan Muna Cerdas. Nah, Bapak Ibu ingin bergabung, nanti tinggal klik join team. Ya, baru masukkan kodenya. Itu kalau mau bergabung. Nah, karena Bapak Ibu di sini diminta untuk membuat kelas, maka Bapak Ibu mengklik yang create a team atau buat kelas. Ya. Kemudian ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ya, ada 4 pilihan. Yang pertama kelas, kemudian professional learning community, ada staff dan other. Nah, kita hanya mau buat kelas, jadi Bapak Ibu silahkan pilih kelas yang paling pertama. Nah, di sini Bapak Ibu berlakulah aturan yang ini tadi. Silakan Bapak Ibu membuat format seperti ini. Tapi mungkin di sini formatnya karena kita pelatihan ya, formatnya mungkin berbeda. Pak Bahar bisa kasih kira-kira formatnya seperti apa supaya kita bisa mengenali itu. Halo, Pak Bahar. Halo. Ya, untuk pelatihan ini Pak, untuk pemberian namanya kira-kira bisa seperti apa formatnya Pak? Ya, nanti akan ada nama trainernya, terus ada Muna Cerdas 1, Muna Cerdas 2 gitu. Berarti seperti ini ya, Muna Cerdas 1, kemudian namanya Bapak Ibu gitu, biar kami mudah memantau. Jadi misalnya Muna Cerdas 1, nama saya adalah Indah. Nah, seperti ini Bapak. Jadi kami akan tahu bahwa Bapak tergabung dalam grup Muna Cerdas 1 dan yang memiliki akun ini adalah atau kelas ini adalah Indah. Ya. Setelah ini Bapak Ibu sudah ada, jadi formatnya nanti kita ubah kembali ya untuk pemberian nama. Silahkan Bapak klik next, Bapak Ibu klik next. Ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu silahkan kita lihat kembali ya aturannya untuk membuat kelas apa aja yang diminta. Nah ini yang kedua, kita mengundang ya ini, kita mengundang kepala sekolah ya. Ini untuk yang Muna Cerdas, silahkan undang mungkin Pak Bahar yang diundang trainer ya di sini ya. Silahkan mengundang trainer sebagai guru. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa tinggal mengetik nama. Kalau teman-teman, jadi
mengundang trainernya, misalnya saya mengundang Pak Bahar ya sebagai trainer saya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja namanya Baharudin seperti ini. Wah, Pak Bahar banyak sekali nih. Yang mana nih? Banyak sekali nama Baharudin di Muna Cerdas ya. Ya, saya pilih yang ini barangkali ya Pak, yang bukan peserta didik nih. Ini adalah kalau Bapak Ibu mengetik, biasanya kalau guru itu ada tertulis di sampingnya guru. Kalau siswa ada tertulis di sampingnya peserta didik. Nah, karena ini adalah kelas pelatihan, Bapak Ibu hati-hati memilih, jangan sampai yang dipilih namanya adalah peserta didik gitu. Jadi saya pilih Pak Bahar, kemudian saya coba, ada nggak sih? Nggak ada. Nah, kalau Bapak Ibu sudah nambahkan siswa, di sini Bapak Ibu bisa klik add. Nah, syaratnya pelatihan kita ini Bapak Ibu bisa menambahkan 10 temannya Bapak Ibu, teman training pada saat ini, 10 teman training sebagai siswa. Jadi Bapak Ibu silahkan dipilih ini sebagai siswa. Kalau mau menambahkan guru, Bapak Ibu klik yang ini nih, teacher. Nah, seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah menambahkan temannya, Bapak Ibu klik tadi add, ya bagian sini add, tambahkan, kemudian kita close. Nah, kelasnya sudah terbentuk Bapak Ibu. Jadi kelasnya sudah ada. Nah, selanjutnya, ya, saya selalu mengikuti panduan di sini, menambahkan siswa dalam kelas Teams. Tadi sudah ya, saya sudah kasih contoh. Nah, bagaimana menambahkan siswa lagi di kelas Teams? Bagaimana menambahkan siswa lagi di kelas Teams? Nah, Bapak Ibu bisa klik kelas ini, klik kelasnya, kemudian di bagian titik 3, Bapak Ibu bisa menambahkan siswa lagi. Nah, ini karena baru ya, ini dapat seperti ini, dapat notifikasi. Klik titik 3, ada add member. Nah, ini, Bapak Ibu silahkan tambahkan siswa. Kita tinggal klik add. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tinggal klik nama siswanya. Jadi tinggal ketik saja nama, nanti akan muncul. Bapak Ibu silahkan pilih yang mana siswanya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa add di sampingnya, kemudian di close. Nah, dengan demikian nanti siswanya Bapak Ibu sudah berada di dalam room kelas Teams-nya gitu. Nah, selanjutnya tugas yang keempat adalah kita mengundang siswa menggunakan kode kelas. Nah, ini biasa ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau saya tidak tahu siswa saya yang mana, nggak punya absen, saya malas mengetik satu-satu, bukan malas ya. Saya maunya siswa itu belajar sendiri untuk masuk ke dalam kelas. Nah, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa memberikan kode kelasnya ke siswa, atau Bapak Ibu bisa memberikan link bergabung di kelas. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada bunyi panggilan. Iya, sebentar Pak, saya bunyi-bunyi ini. Nah, pertama Bapak Ibu bisa mengambil kode kelas gitu. Nah, di mana mengambil kode kelas? Bapak Ibu selalu berpatokan di titik 3 ini ya. Klik titik 3. Nah, Bapak Ibu klik ini manage team. Nah, klik bagian manage team. Kemudian di bagian atas ini ada fitur yang namanya setting. Nah, Bapak Ibu klik setting. Kemudian di urutan ke-6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada yang namanya team code. Itu adalah kode kelas. Kita ngambilnya di sini. Jadi sekali lagi ngambil titik 3 ya. Ambil paling atas ini manage team. Kemudian tampil seperti ini, ambil di bagian setting. Ya. Di bagian setting di fitur paling atas ini ada setting. Kemudian di bagian setting ini ada namanya team code atau kode. Bapak Ibu tinggal klik, dia minta silahkan buat atau generate. Nah, klik yang warna biru ini atau yang warna ungu ini. Diklik. Nah, ini sudah ada kodenya. Nah, kode ini kemudian Bapak Ibu tinggal klik paling ujung ini ada copy. Silahkan di copy, kemudian dikirimkan ke WA-nya siswa. Nah, nanti siswa itu akan bergabung di Teams-nya Bapak Ibu dengan menggunakan kode kelas. Nah, itu yang
pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ingin meminta siswa itu bergabung dengan mengklik link saja. Nah, Bapak Ibu kembali lagi, klik di titik 3, ini bagian atas ini di nama kelas. Kemudian ada bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang bagian ke-6 ini ada ambil link tim gitu. Get link to team. Bapak Ibu klik ini link. Nah, ini linknya sudah ada, tinggal Bapak Ibu copy, kemudian dibagikan di grup WA siswa. Dengan mengklik link tersebut, maka siswa akan diantarkan masuk ke dalam kelas Teams. Nanti ada pertanyaan, apa bedanya Ibu Indah kalau kita kasih kode kelas dengan kita kasih link? Nah, perbedaannya begini. Kalau Bapak Ibu kasih kode kelas, maka siswa itu secara otomatis dengan memasukkan kode kelas ya, maka otomatis siswa itu akan bergabung di dalam kelasnya Bapak Ibu tanpa terfilter. Siapapun dia yang bisa mendapatkan kode kelas itu, semuanya bisa join walaupun dia bukan siswanya Bapak Ibu di kelas tersebut. Sedangkan menggunakan link, siswa itu minta bergabung tetapi menunggu persetujuan dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek ya, oh ini siswa saya izinkan. Maka ketika Bapak Ibu mengizinkan, dia kemudian masuk. Jadi ada permintaan, si Adi meminta bergabung di kelasnya Ibu A. Oh ini siswa saya nih, klik yes, maka dia bergabung. Kalau Bapak Ibu tidak izinkan dia bergabung, dia tidak akan masuk di dalam kelas tersebut. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau pakai link, dia butuh izin dulu. Jangan sampai ini bukan siswa saya. Misalnya dia kelas 7, ada 7A, 7B, 7C. Saya mengajar di 7A. Oh ternyata siswa yang minta gabung ini 7C, minta gabung di 7A. Ditolak ya, karena itu bukan kelasnya dia. Nah itu kalau meminta bergabung menggunakan link. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita udah sampai di poin mana ya? Ya, kita sudah di poin 4 ya, mengundang siswa menggunakan kode kelas atau link. Nah kemudian kita mengundang siswa menggunakan link juga sudah tadi ya. Saya langsung ke topik ke-6. Nah kita membuat channel per topik Bapak Ibu nih. Membuat channel per topik. Nah, ini ada PowerPoint-nya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu screenshot. Saya sudah membantu Bapak Ibu untuk men-screenshotkan Bapak Ibu. Jadi nanti langkah demi langkah tugas ini Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint saya gitu. Karena saya sudah kasih tahap demi tahap gitu. Nah, dengan cara-caranya, dengan langkah-langkahnya, dengan penjelasannya, dengan arah panahnya. Jadi sudah sangat detail saya memberikan PowerPoint ini, juga nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Baik, saya lanjut ke poin 6 tadi ya. Nah ini, membuat channel per topik. Nah bagaimana membuat channel per topik? Apa sih gunanya channel itu? Nah Bapak Ibu yang mengajar mapel tertentu ya, misalnya Bapak Ibu mengajar seperti saya misalnya mengajar bahasa Inggris. Nah dalam satu semester itu saya ada beberapa subtopik bahasan. Ya misalnya saya harus mengajar naratif teks di KD-nya, ada beberapa KD. Nah, channel per topik ini membantu Bapak Ibu untuk membuat setiap KD-KD yang Bapak Ibu ajarkan. Sehingga siswa ketika mengakses kelasnya Bapak Ibu, hanya dengan melihat channel, dia tahu, oh materi yang mau saya kurang paham, yang mau lebih saya pahami itu adalah KD 3.2 misalnya. Jadi dia hanya tinggal klik link itu, klik channel itu, maka dia akan mendapatkan semua informasi terkait KD yang dimaksud. Nah, bagaimana caranya? Ini juga sudah saya beri contoh, tapi alangkah baiknya kalau saya demo ya. Bapak Ibu akan lebih mudah memahami kalau saya demo. Nah, sekarang saya mau buat channel. Ya, tadi tugas ke-6-nya itu buat channel. Di mana buat channelnya? Nah, ini sudah ada keterangan channel nih Bapak Ibu nih. Nah, saya mau tambah di sini. Channelnya saya klik titik 3, kemudian ada nih yang urutan kedua, tambah channel. Nah, saya misalnya mau tulis subtopik materi saya saja. Materi pertama, ya, naratif teks. Ini contoh ya. Nah, kemudian saya mengklik ini, ya.
secara otomatis channel ini akan tampil di semua akunnya siswa gitu. Jadi siswa bisa melihat, oh ada channel materi pertama, saya tinggal add. Nah. Oke, tunggu loading. Nah, ini sudah ada materi pertama naratif teks. Saya buat channel lagi berdasarkan dengan topik pembelajaran saya di semester ini. Ya. Saya misalnya ada lagi materi, ya, ini contoh saja sekali lagi Bapak Ibu. Ya, ada materi passive voice. Lagi-lagi saya ingin channel ini dilihat oleh siswa biar mereka mudah menemukan materi pelajaran selama 1 semester. Jadi Bapak Ibu sudah bisa merancang dari awal untuk kelasnya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 2. Nah, ini saya salah ya, tidak ada angka 2-nya. Apa bisa diubah ini, Bu Indah? Oh ya, bisa. Kita klik kembali, kemudian edit channel ini ya, ini. Edit channel ini. Nah, di sini saya tambahkan kembali 2. Karena tadi saya lupa ngasih angka 2-nya. Kemudian saya save lagi. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya klik ini salah, klik itu salah. Jadi Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu jangan takut klik gitu. Karena dengan klik itu Bapak Ibu berarti mencoba gitu, mencoba melihat, oh salahnya di sini. Bapak Ibu bisa back lagi gitu, kembali kalau memang salah. Jadi jangan takut. Ya. Selanjutnya sudah ada channelnya. Kalau sudah terbentuk channel, apalagi nih langkah berikutnya. Nah, ini sudah ada ya, udah buat channel. Di sini membuat pengumuman dan menyapa siswa. Nah, ada kelasnya, siswa bingung, kelas apaan ini? Maka Bapak Ibu bisa membuat pengumuman terlebih dahulu. Supaya ketika siswa bergabung di kelasnya Bapak Ibu, siswa kita itu sudah mendapat informasi gitu bahwa ini adalah kelas. Nah, di mana buat pengumumannya? Bapak Ibu bagusnya buat pengumuman itu di general. Karena ketika siswa kita mengakses kelas, maka yang tampil pertama di layarnya mereka ketika dia membuka kelas kita itu adalah general. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat pengumuman. Saya kasih contoh buat pengumuman. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini ya yang warna biru, new conversation. Ya, tolong disampaikan kalau saya terlalu cepat Pak Bahar. Bapak Ibu klik di new conversation ini untuk membuat pengumuman ya. Klik. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu ada tulisan huruf A. Nah, di sini Bapak Ibu klik A. Nah, tampil seperti ini nih, ada beberapa fitur untuk mengetik nih. Nah, kalau saya mengetik di sini ini hanya berupa conversation atau kalimat sapaan aja ke siswa. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat pengumuman dengan ada info header pengumuman di atasnya, maka Bapak Ibu bisa klik titik arah panah ke bawah ini, diklik, kemudian ambil announcement. Announcement ini bahasa Inggris, Bapak Ibu artinya pengumuman. Ketika saya klik, nah tampillah headernya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan informasi di sini, misalnya pengumuman pengumuman pembelajaran atau pengumuman UTS atau pengumuman ulangan harian. Nah, terserah Bapak Ibu silahkan dikreasikan. Nah, biar dia lebih cantik Bapak Ibu ini bisa mengubah dia menjadi lebih bisa mengubah headernya biar lebih cantik gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik di bagian sini nih. Ya, bisa mengganti warna di bagian kiri atau mengganti gambar di bagian kanan. Kalau ini mengganti warna nih, silakan pilih mau warna merah. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Kalau mau ganti gambar, ya backgroundnya, Bapak Ibu tinggal klik yang sebelah kanannya. Ada 2 pilihan. Bapak Ibu bisa memilih template background yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Atau Bapak Ibu punya template sendiri, boleh ngambil menggunakan upload and image. Nah, saya coba ini, choose an illustration. Nah, ini ada Bapak Ibu. Jadi agak banyak, boleh pilih kelas misalnya, nih. Bisa pilih club activities. Nah, silahkan Bapak Ibu ngutak-ngatik deh. Nah, kalau pilih ini misalnya tampilannya kita klik 1, kemudian klik yang warna biru ini atau warna ungu.
Nah, tampilannya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu buat pengumuman. Atau kalau saya mau ngambil ada materi khusus gambar buku, saya mau ambil di laptop saya, di desktop saya atau di perangkat saya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini aja, ambil bagian bawah, upload an image. Nah, Bapak Ibu klik yang arah panah ini, mengunggah, klik, kita akan diantarkan ke dashboard. Nah, saya misalnya mau ngambil yang ini ya. Oh ya, saya mau ngambil yang ini aja, gambar untuk jadikan info pengumuman. Saya klik next. Nah, saya ngambil kayak gini nih. Nah, ini bisa Bapak Ibu, seperti ini. Saya klik, sudah. Jadi ini bisa diatur Bapak Ibu gambarnya bagian mana yang Bapak Ibu ingin gunakan gitu. Ini misalnya ya, peningkatan kompetensi digital guru abad 21. Saya klik down. Nah, jadinya kayak begini. Ini saya hapus saja berarti pengumumannya karena sudah ada. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu bisa mengisi apa isi pengumuman. Ya, saya misalnya tulis ya Bapak Ibu. Informasi pertemuan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja. Nah, oke. Nah, di sini bisa Bapak Ibu membuat penyampaian, misalnya disampaikan kepada siswa-siswi kelas, misalnya ya ini, kelas 71, ya, agar mengikuti pembelajaran pada hari dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu atur. Nah, biar lebih ini dikreasikan, gunakan semua fitur-fitur yang ada. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang explore. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik send, kirim. Nah, ini sudah tampil nih. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau dia panjang penyampaiannya ya ke bawah juga panjang nanti. Ini karena saya hanya sampai di sini aja tadi. Nah, Bapak Ibu silahkan buat kelasnya. Ini begitu siswa masuk ke dalam kelas, dia udah lihat ada pengumuman ini dari Bapak Ibu guru. Gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di bawahnya. Bapak Ibu bisa menyematkan file materi kalau ada yang ingin file materi yang ingin diberikan, bisa memberikan stiker, bisa masukkan link YouTube ya, barangkali ingin disampaikan siswa sekalian sebelum masuk pelajaran pertama silahkan nonton ilustrasi berikut ini melalui link YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa sematkan link YouTube-nya di sini nih. Ya, di sini link YouTube-nya nih sudah ada. Mana nih linknya? Upload from my computer OneDrive. Ini ya. Bentar sebentar. Link YouTube ada di mana? Form. Nah, Bapak Ibu bisa sematkan form juga. Ada stream. Ini kayaknya linknya tinggal diketik di sini nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau integrasikan ya, misalnya Bapak Ibu buat soal di kuis. Hari ini kita UTS anak-anak pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 9 pagi melalui link. Nah, Bapak Ibu sematkan linknya di situ. Jadi siswanya Bapak Ibu tinggal klik link, maka dia diarahkan ke soal ulangan, apakah itu di form, di Kahoot, di quizzes. Nah, jadi itu lebih mudah buat siswa daripada Bapak Ibu misalnya tidak terorganisir ya. Kelasnya kirimnya bisa di WA. Nah, itu kan tidak terorganisir, jadi tidak ada jejak digitalnya kalau gitu. Sedikit handphonenya Bapak Ibu full, memorinya kemudian terdelete, hilang jejaknya bahwa Bapak Ibu pernah memberikan ulangan tengah semester atau ulangan harian. Nah, kalau di sini Bapak Ibu ini terdokumentasi dengan baik. Jadi sampai kapanpun Bapak Ibu misalnya, oh ada akreditasi sekolah nih, mau dilihat aktivitas saya waktu masa COVID gitu, pandemi, bagaimana pembelajaran saya. Ya Bapak Ibu tinggal buka Teams-nya Bapak Ibu, perlihatkan seperti ini. Dan ini semua nanti aktivitas Bapak Ibu bisa dicek dan bisa di-download gitu. Nah, itu keuntungannya Bapak Ibu. Baik, saya tidak berpanjang lebar. Cara membuat chat sama Bapak Ibu, ini cara membuat pengumuman. Jadi kalau mau buat chat juga sama, tinggal klik new conversation. Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Kemudian kalau ada teman yang ingin di tag boleh, misalnya saya ya,
selamat sore. Nah, ini namanya menyapa gitu. Selamat sore Pak Ed. Saya tinggal klik Ed. Nah, ini ada Pak Bahar nih. Karena teman saya hanya Pak Bahar yang saya tahu, jadi saya klik saja. Selamat sore Pak Bahar. Nah, nanti Bapak Ibu ketika saya tag namanya Pak Bahar, dia seperti WA gitu. Seperti Facebook gitu ya. Otomatis Pak Bahar akan dapat notifikasi. Ada nih yang tag nama kamu nih, ada yang chat gitu. Jadi dia kayak chat gitu. Nah, ketika saya kirim, Pak Bahar ini langsung dapat notifikasi bahwa ada yang menyapa kamu nih di kelas Teams. Nah, barangkali Bapak Ibu guru ingin menyapa siswa atau siswa yang ingin menyapa gurunya. Nah, nanti guru akan mendapatkan informasi. Pertanyaannya di mana saya bisa melihat? Nah, Bapak Ibu lihat di bagian atas nih ada tulisan chat. Ketika saya klik, nah berarti ada informasi bahwa ada seseorang yang sudah menchat di akun saya gitu. Ada chat masuk untuk saya. Ternyata Pak Bahar. Nah, kalau dia berwarna hitam bold begini, ini artinya chatnya belum kita buka. Ya, sama aja di Facebook ya. Kalau kita belum buka, dia itu tulisannya tebal, dia bold. Ketika saya udah buka seperti ini, oh ada chat dari Pak Bahar, dia tes gitu. Nah, boldnya hilang di sini. Berarti saya sudah baca. Di sini juga notifikasi ada angka satunya udah hilang. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut ke poin ke-8. Mengupload materi. Nah, ini. Mengupload materi bidang ampuan. Saya kembali lagi ke kelas ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengupload materi? Sekali lagi Bapak Ibu kalau mau cari kelasnya itu yang gambar Teams ini ya. Ini yang gambar Teams. Oke. Nah, saya mau mengupload materi. Di mana? Saya lihat, oh ini materi saya, materi pertama naratif teks. Saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu di sini bisa membuat pengumuman baru. Selamat belajar anak-anak misalnya ya. Kita memasuki materi pertama di semester ini dengan tema naratif teks. Nah, materinya Bapak Ibu bisa ngupload di sini nih, di files. Klik ini bagian atas, ada 3 kan ya. Ada post, ada files, ada notes. Bapak Ibu klik files. Ya, sebentar dia masih muter-muter karena loading juga, namanya mengandalkan jaringan internet ya. Ini masih proses. Jadi modelnya seperti ini. Semua materi Bapak Ibu tentang materi ini ya, semua bahan-bahan ajarnya Bapak Ibu terkait materi ini, apakah itu bentuknya gambar, PowerPoint, PDF, video, dan lain sebagainya, Bapak Ibu silakan upload masuk ke sini. Nah, ini akan membantu siswanya Bapak Ibu untuk menemukan materi-materi Bapak Ibu sesuai dengan KD atau topiknya gitu. Jadi nanti siswa hanya tinggal masuk, oh ada naratif nih, kita klik naratif teks. Kemudian masuk di file, mungkin Ibu Guru sudah mengupload materi. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan semua materi terkait dengan topik tersebut. Nah, misalnya ya, Bapak Ibu mau buat baru materinya, tapi saya belum punya materi Bu Indah, apa saya bisa bikin baru langsung di sini? Boleh. Saya misalnya kasih contoh Bapak Ibu, ini untuk yang fitur new ya. Jadi ini ada banyak fiturnya Bapak Ibu, kalau dijelaskan semua agak panjang, kita sesuai tugas saja, nanti selebihnya Bapak Ibu yang explore. Nah, saya coba kasih new. Nah, new ini kalau kita klik, dia ada pilihan, apakah Bapak Ibu mau buat baru dalam bentuk Excel, bentuk One Notebook, PowerPoint, Excel, ya, atau dalam bentuk Word. Nah, atau Bapak Ibu mau sekalian buat folder. Boleh, misalnya naratif itu terbagi menjadi 3. Naratif 1, naratif 2, naratif 3. Nah, Bapak Ibu, saya coba dulu Word-nya aja ya. Nah, saya klik Word, kemudian saya kasih nama di sini, materi naratif. Nah, atau karena dia banyak, di sini saya ngambil khusus misalnya struktur teks. Ini kalau bahasa Inggris biasa seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya create, dia akan terbuka form, bukan form ya, dia terbuka file Word kayak gini.
Nah, di mana saya mau ngambil materinya? Nah, kalau Bapak Ibu mau referensinya di internet, berarti Bapak Ibu bisa langsung ke internetnya aja, ke browser. Kemudian Bapak Ibu misalnya cari struktur teks gitu ya. Kayak gini nih. Ini hanya contoh, satu contoh aja. Nanti selebihnya Bapak Ibu yang saya coba generic structure narrative text. Nah, saya ambil di sini Bapak Ibu karena ini juga sudah sesuai dengan silabusnya Bapak Ibu misalnya. Nah, silakan boleh cari referensinya di internet, yang penting bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, saya mau ngambil di sini nih. Ya, saya nggak punya bahan, saya mau ngambil di sini Bu Indah, apa boleh? Ah, boleh. Ini tinggal kita copy aja nih. Nih, tinggal Bapak Ibu blok kayak gini. Nah, sampai sini aja dulu ya. Nanti Bapak Ibu yang atur. Nah, di sini ini kita close aja. Saya langsung copy, di sini saya pastekan. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Ada satu materi nih, bisa digunakan oleh siswa nih tentang naratif teks. Selesai, saya close. Kita tidak perlu save karena dia otomatis tersave. Jadi kita tidak perlu Ctrl S lagi. Nah, sudah ada nih materi saya tentang naratif teks khusus generic structure. Misalnya lagi, Bapak Ibu buat lagi yang baru, contoh-contoh naratif teks. Tapi saya sudah ada materinya di laptop saya tinggal upload masuk. Ya sudah, Bapak Ibu berarti tinggal menuju ke ke ininya Bapak Ibu, desktopnya, ke perangkatnya Bapak Ibu, kemudian tinggal ini ya, misalnya saya ngambil ini, kemudian saya ngambil ini, ini aja saya ambil, tinggal ditarik aja Bapak Ibu, di drag, kalau bentar ya kalau bisa di drag. Nah, di sini kita lepas. Nah, ini lagi mengupload nih di ujung, dia lagi ngupload. Jadi begitu mudahnya Bapak Ibu ya, kita drag aja langsung, tarik, lepas di sini. Ini sudah ada nih materi, satu upload satunya. Bapak Ibu sudah komplit. Nah, sudah selesai kita mengupload materi. Itu tugas saya lihat dulu. Upload materi sesuai bidang ampuan. Saya lanjut lagi sedikit lagi di poin 9. Membuat penugasan. Nah, ini kita sudah kasih materi. Kita sudah jelaskan lewat video meeting. Sekarang saya mau menugaskan siswa terkait materi saya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pelajari. Nah, ini sudah masuk materinya semua ya. Sekarang kita mau masuk ke bagaimana memberikan tugas ke siswa kalau kita udah ngasih materi seperti ini. Baik. Di bagian sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini sudah ada tulisannya, biasanya dia di bagian atas sini ya. Nah, kita ke general dulu. Nah, materinya udah tersimpan tadi. Nah, di bagian kiri ini, di bagian bawah nama kelas kita, ini ada 4 fitur Bapak Ibu di sebelum channel. Nah, apa fungsinya? Ya, kelas notebook ini nanti akan dibahas khusus ya. Kemudian assignment ini adalah tugas. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kalau grade ini adalah nilai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung, kalau siswa udah ngumpul tugas, bisa langsung diberikan nilainya. Nah, kemudian melihat perkembangannya siswa-siswa kita sejauh mana, nanti bisa ngelihatnya di insight. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi. Sekarang kita ke assignment dulu sesuai dengan panduan ya. Ini untuk memberi tugas ke siswa. Bapak Ibu tinggal klik assignment. Ya. Kalau ada lagi sambil nunggu loading. Kalau ada lagi yang tanya, Bu Indah, ini bahasa Inggris semua. Saya tidak ngerti bahasa Inggris. Nanti Bapak Ibu bisa ubah bahasanya. Mau ubah ke bahasa Jerman, mau ubah ke bahasa Indonesia, bisa. Asal Bapak Ibu jangan cari bahasa daerah karena Microsoft belum menyiapkan itu. Gitu. Jadi ini udah tampil Bapak Ibu bagian tugas. Nah, ini masih kosong ya. Katanya don't you just love a blank slate? Create your first assignment here. Silahkan klik di sini untuk membuat tugas pertama Anda. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini nih, buat atau create. Kita klik, ada 3 pilihan. Nah, apa bedanya ini? Saya jelaskan sedikit. Kalau Bapak Ibu ingin membuat penugasan,
penugasan biasa, maka Bapak Ibu mengambil assignment. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan ulangan ke siswa, apakah itu ulangan harian, ulangan tengah semester, ataupun ulangan semester, Bapak Ibu mengambilnya kuis. Nah, kalau yang ini apa fungsinya? Kalau yang ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat soal sebelumnya dan Bapak Ibu ingin menggunakan soal tersebut lagi ya, soal tersebut lagi untuk kelas lain. Nah, misalnya nih saya mengajar kelas 7 itu saya mengajar 4 kelas. Saya sudah ngasih di kelas 71. Saya mau ngasih lagi di kelas 72, 73, 74. Tetapi saya tidak mau buat soal yang baru. Soal yang ini atau tugas yang ini, tugas yang sama ini mau saya berikan lagi ke kelas lain. Nah, Bapak Ibu nanti gunakan yang bagian sini. Jadi tidak perlu bikin tugas lagi. Tinggal ngambil tugas dari sebelah dibawa ke kelas yang ini. Gitu. Nah, karena ini masih baru, belum ada tugas apapun, saya ngambil assignment. Karena panduannya kita itu adalah membuat tugas, bukan membuat ulangan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sekarang di sini Bapak Ibu ngasih judul. Misalnya saya kasih judul aja ya. Tugas 1, karena tadi materi pertama itu adalah naratif. Tugas 1 naratif teks. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu ketikkan instruksinya, petunjuknya apa. Nah, karena tugas naratif itu banyakkan mengidentifikasi misalnya ya. Nah, saya mau di sini nih. Identifikasi, pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Identifikasi teks berikut ya, berdasarkan struktur teksnya. Tadi kan saya ngambilnya struktur teks ya. Struktur teksnya. Nanti dia tanya, mana teksnya? Nah, Bapak Ibu bisa mengambil teksnya dalam bentuk gambar. Saya misalnya mau mengambil satu teks naratif, meminta siswa saya untuk mengidentifikasi teks itu. Nah, saya tidak mau pusing-pusing. Di sini saya ngambil misalnya contoh teks naratif. Nah, saya ngambil gambarnya saja ya, karena saya kan mau meminta siswa itu mengidentifikasi. Nah, kayaknya ini bagus deh buat siswa saya identifikasi itu, struktur teksnya. Nah, saya ambil gambar ini Bapak Ibu. Saya tinggal klik kanan, simpan gambarnya. Nah, saya save nih gambarnya nih. Nah, udah tersave ya gambarnya. Gambar itu tadi supaya siswa saya nanti bisa buka. Karena saya tadi sudah ngupload, saya klik yang paling bawah nih, upload dari device atau dari laptop saya. Nah, ini sudah ada. Paling ujung saya tinggal klik 2 kali. Nah, terupload dia. Jadi nanti siswa begitu buka udah lihat ada teksnya, ada petunjuknya. Kita diminta mengidentifikasi. Ya, ini masih proses mengupload. Nah, selesai. Oke. Nah, identifikasi teks berikut berdasarkan struktur teksnya. Nah, kemudian di sini kita tambahin. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin minta dia mengupload kembali dalam bentuk gambar, misalnya ya, ini teksnya silahkan identifikasi. Dia identifikasi di buku. Nah, kemudian Bapak Ibu minta dia foto tuh hasil pekerjaannya. Masukkan kembali ke dalam kelas Teams ini. Jadi minta dia kemudian upload hasil kerjamu ya, ke Teams. Nah, udah kayak gitu. Jadi nanti dia tahu, oh ya saya foto aja baru upload. Kan Ibu Guru minta di-upload. Atau misalnya dia buatnya dalam bentuk Word. Maka yang di-upload nanti adalah Word-nya. Jadi sepanjang itu filenya Word, Excel, PowerPoint, PDF, kemudian gambar, video, itu bisa di-upload semuanya. Nah, kemudian di sini kita kasih poin Bapak Ibu. Kalau dia jawabannya sempurna, nanti poinnya 100. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih. Ya, di bagian bawah ini assign to. Assign to ini dimaksudkan Bapak Ibu mau kasih tugas ini di kelas berapa.
Kalau Bapak Ibu cuma mau kasih ini misalnya di kelas 71 saja ya, karena tadi saya pegangnya 4 kelas ya. 71 saja, berarti ini aja. Kalau saya mau kasih sekalian semua kelas. Nah, Bapak Ibu klik di sini nih, di sebelah kanan, itu muncul nanti tampil semua kelas yang Bapak Ibu ampuh. Yang Bapak Ibu sudah buat kelasnya. Kalau ada 10 ya 10, kalau 20 kelasnya Bapak Ibu ya 20 dia muncul. Nanti Bapak Ibu tinggal klik bagian kanan dicentang-centang. Kelas ini mau saya tugaskan tugas ini. Kelas 72, 73, 74. 4 kelas sekaligus saya mau tugaskan ini. Itu juga bisa. Kalau mau satu-satu juga boleh. Kemudian Bapak Ibu di bagian sini adalah batas pengumpulan tugas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur sampai kapan tugas ini siswa boleh kerja. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ya. Nanti pilihannya di sini Bapak Ibu boleh atur kapan tugas ini mau dimulai di publish. Jadi misalnya saya belum mau, saya buat saja sekarang. Karena besok saya ada kegiatan. Kelas saya itu biasa seperti itu ya. Saya besok ada kegiatan di dinas, tapi jam mengajar saya di sekolah. Nah, biar siswanya tidak kesana kemari dan duduk mengerjakan tugas, maka saya schedule memang nih. Dari sekarang saya sudah schedule untuk besok. Di sini Bapak Ibu schedule-nya. Kapan tugas ini akan dilihat oleh siswa. Saya kasih, oh besok. Jam berapa ya? Jam saya jam 9. Saya mau ke dinas nih, ada tugas lain. Saya kasih jam 9. Kemudian kapan berakhirnya? Nah, supaya anak-anak itu tidak berlarian ke sana kemari, dia fokus mengerjakan, kasih batas waktu pengerjaan gitu. Jadi kalian mengerjakan tugas ini 1 jam ya. Kalau 1 jam kalian tidak kumpul, maka tugas kalian itu tidak akan dinilai. Nah, jadi silahkan kalian kerja dikumpulkan, karena kalau sudah lewat waktunya, berarti di aplikasi akan membaca kalian mengumpul terlambat. Nah, buat yang kumpul terlambat, nilainya ibu guru diskon. Tadinya sudah bisa nilainya 90, tinggal 80 karena terlambat mengumpul. Jadi ada motivasi siswa itu untuk, saya harus kerja ini. Saya tidak boleh lewatkan ini, rugi kalau saya kekurangan nilai gitu. Jadi Bapak Ibu perlu memberikan batasan waktu di sini. Jadi jam 9 sampai jam 10 misalnya ya, jam 10 pagi. Hati-hati Bapak Ibu dengan PM dan AM ya. AM itu artinya siang, PM itu sore sampai malam. Nah, kita ambil yang jam 10 AM. Nah, jadi tertulis di situ, aduh 1 jam saja ini. Nah, kemudian ada close date. Apa fungsinya ini? Ini Bapak Ibu nggak usah, saya sangat jarang menggunakan close date ini. Karena close date ini kalau saya klik, Bapak Ibu, maka siswa yang terlambat mengumpul itu tidak bisa mengirim tugasnya. Kasihan dia. Dia sudah berusaha, mungkin hanya karena pengaruh jaringan, dia agak terlambat ngumpul. Nah, kalau kita klik ini, dia sama sekali tidak bisa ngumpul tugas. Padahal dia sudah berusaha kerja. Jadi tidak apa-apa, ini nggak usah kita checklist, kita kasih batas waktu saja, tapi kalaupun siswa itu terlambat, dia tetap bisa mengumpulkan tugas, tapi ada keterangan terlambat 1 jam, terlambat 2 jam, terlambat 1 hari, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik down. Nah, selesai semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuhkan notifikasi, boleh. Ini kita bisa berikan notifikasi di sini. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin masuk di kalender biar jadi pengingat juga boleh ya. Jadi ini opsional, tambahan aja nih. Nah, kalau ini semua sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik schedule. Nah, otomatis dia sudah terschedule. Bapak Ibu membuka kelas Teams-nya besok ataupun tidak, siswa itu akan mendapat notifikasi bahwa ada tugas dari ibu guru. Jadi biar Bapak Ibu lagi di angkot, ini siswaku udah dapat tugas belum ya? Dia sudah dapat tugas karena Bapak Ibu sudah schedule. Maka otomatis dia akan tampil di smartphone-nya siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk tugas sudah. Sekarang saya lanjut lagi ya. Bapak Ibu agak terburu-buru saya. Mudah-mudahan bisa disimak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini mengerjakan tugas ya. Ini masih bagian dari Teams ya. Bagian dari membuat
penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memberi penugasan kayak tadi ini sudah di-schedulekan. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti tampilannya di siswa itu seperti ini nih. Nih. Ya, akan ada kayak ini ya, tugas matematika, lihat tugas. Nah, Bapak Ibu nanti siswa itu hanya tinggal klik ini, dia sudah bisa lihat, oh ini tugas saya dari Ibu Guru. Nah, seperti itu. Lanjut, bagaimana siswa mengerjakan tugasnya? Nah, ketika siswa membuka tugas, itu dia lihat ada tugas matematika. Nah, di bagian sinilah nanti Bapak Ibu, ini at work, inilah tempatnya siswa itu mengupload tugas. Jadi kayak tadi, dikumpulkan tugasnya dalam bentuk gambar ya. Jadi kamu sudah tulis di buku, foto di bukumu, baru kirim di Teams. Nah, itu bisa. Nanti dia tinggal klik at work, kemudian dia masukkan gambar hasil kerjanya, kemudian dia mengklik turn in, artinya mengirim ke guru. Ya, ketika dia sudah turn in, maka dia akan Bapak Ibu akan dapat informasi si ini sudah mengerjakan tugas, silahkan diperiksa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau dari sisi siswa melihatnya seperti ini gitu. Selanjutnya melakukan penilaian dan memberi feedback. Nah, ini nih. Bagaimana kalau siswa itu sudah mengumpul tugas? Kita mau ngasih nilai. Bagaimana cara pemberian nilainya? Wah, ini agak repot karena di kelas ini ya, yang saya contohkan ini belum ada yang mengumpul tugas. Saya coba buka kelasnya saya, Bapak Ibu. Bentar, saya coba buka untuk memberikan contoh ke Bapak Ibu bagaimana memberikan nilai ke siswa kalau siswanya itu sudah mengumpulkan tugas. Ini kelas apa ya? Saya nggak tahu nih kelasnya. Pak Bahar masih bisa tampil layar saya, Pak Bahar? Masih, ya. Saya masih monitor ini. Kirain saya jawab-jawab sendiri. Ya. Semangat, Bu. Besok tugas Pak Azan ya. Gantian. Ya, ditunggu Bapak Ibu masih muter-muter nih. Nah, ini sudah ada nih. Saya udah kasih contoh juga kayak gini nih. Aduh, jaringan masih kurang stabil. Masih muter. Mohon bersabar. Nah, lumayan nih, udah ada tugas-tugas nih. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini tampilannya di tugas. Jadi kita bisa lihat nih dari 39 siswa hanya 29 orang yang kumpul tugas. Nah, ini tampilan seperti ini. Saya coba buka yang satu ini ya. Gak apa-apa. Nah, ini udah kelihatan. Kalau saya klik statusnya, ini turn in berarti dia mengumpulkan tugasnya. Saya klik seperti ini. Nah, kalau saya klik status, maka dia akan mengurut dari siswa yang tidak mengerjakan, sampai siswa yang hanya mengintip, dan sampai siswa yang terlambat mengerjakan, sampai siswa yang tepat waktu mengerjakan. Itu ada keterangannya nih. Nah, ini yang tidak melihat. Jadi 4 orang siswa ini, itu tidak melihat sama sekali tugasnya, bahwa guru itu sudah kasih tugas. Kalau yang beberapa orang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ini, dia tahu ada tugas, tapi dia malas kerja. Jadi kalau dia bilang, aduh maaf Bu Guru, saya tidak tahu kalau ada tugas. Sebentar, saya buka Teams ya. Wah, ini sudah ada matamu, ini mengintip. Kamu sudah pernah lihat, kau sudah tahu ada tugas, cuman kamu malas kerja. Jadi kamu cari alasan. Ini sudah ada penjelasan, sudah dilihat, tapi tidak dikerja. Nah, yang mengerjakan yang mana? Yang ini nih yang mengerjakan. Tepat waktu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa lihat hasil kerjanya? Ini Bapak Ibu klik saja yang sudah turun in ya. Nah, nih. Yang sudah turn in akan terlihat pekerjaannya. Sebentar. Ini kayaknya ngumpulnya di Bapak Ibu. Nah,
Ini jadi bisa kelihatan siswa kita mana saja yang sudah ngerjain dan mana yang belum. Nah, seperti ini mungkin tadi ya. Saya minta mereka untuk mengupload. Jadi dia sudah mengupload nih. Nah, Bapak Ibu bisa periksa. Oh, ini pekerjaannya udah kelihatan. Nih, perbesar boleh. Di zoom boleh. Kalau nggak jelas. Nah, kemudian pekerjaan yang berikutnya. Ini dia bikin apa ya? Bapak Ibu bisa tinggal klik-klik aja. Kalau pekerjaannya itu menurut Bapak Ibu, oh ya, kerjaan ini anak sudah bagus, lengkap, komplit. Nah, kayak gini. Oh ya, bagus. Nah, Bapak Ibu bisa kasih nilai di bawah sini. Itu langsung dilihat oleh siswa. Nilaimu ini ya, misalnya nilainya 90. Nah, kemudian di sini kasih feedback. Nah, kerja yang bagus. Tingkatkan lagi belajarnya. Nah, ini bisa dikasih feedback Bapak Ibu. Ini bisa jadi motivasi gitu buat siswa. Siswa itu kalau udah dikasih nilai, dia pasti bilang, Ibu guru sudah kasih nilai. Kamu dapat berapa? Saya 90. Ibu guru udah bilang saya harus belajar lagi. Nah, itu menjadi motivasi buat siswa. Oh, ternyata saya ini bekerja, belajar, ngumpul tugas, itu diapresiasi oleh guru gitu. Bahwa guru saya melihat tugas saya sudah bagus. Hanya perlu diperbaiki lagi di bagian mana gitu. Nah, setelah ini Bapak Ibu kirimkan return. Klik return, maka siswa itu akan mendapatkan notifikasi. Tugasmu sudah diperiksa oleh Ibu Guru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Memeriksa tugas siswa berikutnya lagi, kita klik lagi ini arah panah saja. Nah, pindah ke siswa berikutnya. Jadi, begitu gampang Bapak Ibu ya melakukan penilaian di Teams ini. Nah, ini siswa kedua. Ada lagi siswa ketiga. Nah, dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu explore lagi Teams-nya nanti ya. Oke, saya kembali lagi ke ini sudah ya, melakukan penilaian dan memberi feedback. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Selanjutnya membuat schedule meeting. Nah, saya mau meeting tidak hanya memberi tugas, tapi saya ingin tatap muka langsung dengan siswa. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, di satu aplikasi Teams, kita bisa melakukan video meeting seperti yang kita lakukan saat ini. Ini adalah bentuk video meeting. Kita juga bisa video meeting seperti ini dengan siswa kita. Nah, ini yang menjadi tugas kita yang terakhir ya kayaknya nih. Oh ya, ini tugas kita yang terakhir nih. Nah, oke, jadi bagian terakhir dari tugas kita adalah bagaimana kita membuat video meeting. Untuk video meeting, Bapak Ibu, kita lihat ya di fitur bagian kanan ini. Ini ada yang namanya kalender nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-schedulekan meetingnya. Atau misalnya saya mau buat schedule meetingnya di naratif teks saja. Apa bisa? Bisa. Di general juga Bapak Ibu bisa membuat schedule meeting. Saya buat schedule meetingnya di kelas ini. Di materi naratif teks. Ya, klik aja channelnya, gini ya. Klik channelnya. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu ini ada bagian atas meeting, meet ya. Jadi ini video conference-nya Teams. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Ujungnya ada kalau mau langsung mengadakan meetingnya, meet now. Kalau mau di-schedulekan, besok saya akan mengajar pagi-pagi. Jam 7 saya udah mengajar di kelas 75 misalnya. Ya Bapak Ibu bikin schedule meeting. Klik aja nih schedule meeting. Ya. Nah, kita diantarkan ke kalender ini. Apa fungsinya ini Bapak Ibu? Supaya besok walaupun misalnya Bapak Ibu tidak sempat membuka meeting, siswa itu bisa masuk terlebih dahulu di dalam kelas. Ibaratnya Bapak Ibu offline, Bapak Ibu belum datang, siswa itu sudah ada dalam kelas duduk. Ketika Bapak Ibu masuk, siswanya semua udah siap belajar gitu. Jadi seperti itu. Sama tadi ketika kita buka meeting, panitia belum ada yang masuk, trainer belum ada yang masuk, Bapak Ibu sudah hampir 50-an yang di dalam room meeting. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya ibaratnya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh ketik judul meetingnya apa. Misalnya meeting, bukan meeting ya. Pertemuan aja. Sama aja sih meeting. Pertemuan pertama. Nah, nanti sudah ada pertemuan pertama berarti materinya naratif teks.
Nah, di sini buat apa ini? Opsional ini Bapak Ibu ya. Opsional itu maksudnya Bapak Ibu boleh gunakan, boleh tidak. Nah, ini kalau saya biasanya kalau saya mau mengundang kepala sekolah supaya masuk ke kelas saya untuk mengintip-ngintip saya mengajar. Barangkali kalau Bapak Ibu misalnya ingin saya mengundang pengawas saya supaya dia masuk melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Nah, ini boleh diundang. Atau Bapak Ibu ingin kerja dalam tim. Saya ngundang teman saya satu MGMP di sekolah. Sama-sama guru matematika misalnya. Saya undang dia datang masuk di kelas saya pada saat saya mengajar. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal ketik aja namanya nih. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, Pak Bahar di sini jadi peserta didik semua. Oke, jadi saya ketik saja begini. Nah, dia akan dapat informasi. Apa gunanya ketika dia join nanti, kita tidak perlu naikkan dia ke presenter. Dia sudah menjadi presenter atau pemateri. Atau apa sih kalau di kegiatan Webex itu penalis gitu. Kan di room ini ada dua ya Bapak Ibu. Ada room penalis atau ada room presenter, ada room attendees. Nah, kalau di dalam kelas, presenter itu adalah roomnya guru. Semua yang di dalam presenter itu, di dalam room presenter adalah guru yang akan menyajikan materi. Yang di room attendee itu adalah siswa semuanya. Nah, kalau Bapak Ibu mengetik nama kepala sekolah di sini atau nama pengawas, begitu mereka join di dalam room meeting kita tidak perlu lagi mencari mereka di attendee untuk menaikkan dia menjadi presenter. Dia sudah secara otomatis ada di atas. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu mau schedule kan, saya akan mengajar besok ya. Besok itu tanggal 9. Saya mulai mengajar jam 8 pagi. Ke sini berarti ya, jam 8 pagi. Kemudian saya mengajar selama kurang lebih 1 jam. Nah, berarti ini nih, ada tulisan nih 30 menit, 1 jam, 1 jam 30 menit, 2 jam, saya ngambil 1 jam. Ini namanya dischedulekan Bapak Ibu. Nah, apa fungsinya all day ini? All day ini kalau Bapak Ibu tidak mau menentukan berapa jam kita meeting. Kalau Bapak Ibu klik ini ke kanan, maka jamnya hilang. Berarti Bapak Ibu akan melaksanakan meeting 1 kali 24 jam non-stop. Nah, kalau kita klik lagi, dia kembali lagi ke sesuai dengan schedule. Selanjutnya, kita ada pilihan ini. Kita mau schedule ini tampilnya di mana? Nah, ini karena tadi kita memilihnya di naratif, maka hanya naratif yang muncul. Kalau Bapak Ibu pilihnya bikin roomnya itu, bikin schedule-nya di general tadi, maka di sini akan tampil semua channel-channel untuk kita pilih di channel mana kita mau schedule ini terpasang gitu, terlihat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini tidak perlu diisi ya. Itu hanya informasi. Saya biasanya sih mengisi ini hanya mengingatkan siswa misalnya jangan lupa masuk ke kelas online pada hari. Nah, itu biasanya saya seperti itu, hanya penjelasan ke siswa supaya ada informasi ke dia yang bisa dia baca. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa klik send. Nah, udah terschedule kan? Nih, sudah ada schedule-nya nih, tulisannya jangan lupa masuk ke kelas online pada hari bla 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 dan seterusnya. Nah, nanti siswa kalau masuk di kelasnya Bapak Ibu tinggal klik ini saja. Ini menjadi link buat mereka. Ketika dia klik ini, maka dia diantarkan masuk ke dalam room meeting. Nah, kalau saya mau ngambil linknya, bagaimana? Saya belum buka meeting, tapi saya mau ngambil linknya untuk saya bagikan ke siswa. Siapa tahu ada siswa yang tidak sempat masuk di dalam kelas Teams, tapi dia ingin ikut masuk di meeting online. Nah, Bapak Ibu ngambil linknya itu di sini nih. Nah, ini view meeting details. Klik titik 3, klik view meeting details. Ya, tadi sampai di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada linknya. Di sinilah Bapak Ibu ngambil linknya. Caranya gimana? Diklik ini, di kursornya ini dibawa ke tulisan yang berwarna biru ini. Kita klik kanan. Nah, ada copy link nih. Copy link. Copy ini baru pindahkan masuk ke kelas atau ke WA siswa. Nah, kalau mau langsung open meetingnya, berarti open link gitu.
Kalau mau lihat linknya, maka kita open link. Nah, kalau kita open link, kemudian kita klik salah satunya ini, maka kita langsung berada di dalam room meeting. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya kembali lagi ke panduan. Membuat schedule meeting, sudah ya. Ini tadi sudah, saya udah jelasin. Mudah-mudahan ini ada rekamannya, bisa membantu Bapak Ibu nanti. Oke, udah ada. Kemudian meeting dengan video conference. Nah, kalau video conference mungkin saya nggak perlu jelaskan ya Bapak Ibu. Karena video conference ini kan Bapak Ibu sudah berada di dalam room meeting seperti saat ini. Sebentar. Ini jadi ada 2 nih. Oke, yang ini. Nah, kalau di room meeting kan saat ini Bapak Ibu sudah ada dalam room meeting. Nah, ini kayaknya kalau yang ini Bapak Ibu sudah kuasai ya. Fungsi-fungsinya semua sudah dikuasain. Yang mana kameranya, yang mana ini udah tahu. Nah, tapi di sini yang ingin saya tampilkan adalah di sini saya minta maaf, saya bukan organizer, saya hanya ingin menunjukkan kalau siswa kita itu masuk dalam room meeting, Bapak Ibu, pada saat kita mengajar biar mereka tidak saling ribut mengaktifkan mikrofon. Nah, Bapak Ibu tadi pilihannya ada di setting, men-setting room meetingnya. Jadi mikrofonnya Bapak Ibu yang kendalikan gitu. Kemudian apalagi ya, pada saat Bapak Ibu sudah di room meeting seperti ini tampilannya, Bapak Ibu tidak perlu mengabsen siswanya satu-satu. Cukup Bapak Ibu bilang, karena mengabsen itu menghabiskan waktu Bapak Ibu. Kalau kita seperti sekarang ya, pembelajaran kita itu cuman 1 kali pertemuan, 2 jam pelajaran, hitungannya hanya 1 jam yang realnya gitu, 1 jam. Kalau kita masuk ke kelas Teams online, kemudian kita mau mengabsen, itu menghabiskan waktu setengah jam. Jadi biar siswanya tidak, waktu kita tidak terbuang hanya untuk mengabsen, Bapak Ibu cukup minta ke siswa, silahkan kalian mengaktifkan kamera semuanya. Nah, kalau saya seperti ini Bapak Ibu, ini hanya di saya, kebetulan saya mengajar di SMA, karena banyak siswa yang terlihat itu hanya join handphonenya, tapi saya tidak tahu apa dia perhatian dengan saya atau tidak. Nah, sehingga ketika saya mengabsen, saya sampaikan seperti ini. Kalau saya tidak melihat kamera kamu aktif, maka saya kasih keluar dari room meeting. Saya nyatakan kamu alpha. Karena bisa jadi saya ngomong, kamu tidur di rumah. Jadi sengaja ya, jadi tujuannya bukan saya ingin mengeluarkan siswa itu, tetapi tujuan saya ingin menarik perhatian siswa itu bahwa saya tadi tidur, kenapa sekarang saya udah keluar dari room meeting, berarti ibu guru udah kasih keluar saya, maka dia akan mencoba untuk masuk kembali dan dia akan fokus dengan pelajaran. Karena ketika dia tidak fokus lagi, saya tendang lagi dia keluar. Sampai sempat ada orang tua nelpon, Bu, anak saya itu sudah bergabung di room meeting, kenapa ibu kasih keluar dia? Iya Pak, barangkali anak Bapak sedang tidur. Iya Bu, tadi dia lagi ke kamar mandi. Waktu Ibu menjelaskan, ya makanya saya kasih keluar. Supaya jadi perhatian, dia pasti akan berusaha masuk kembali. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu trik ketika belajar online seperti ini. Pasti banyak masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika pembelajaran online, apalagi menggunakan seperti Google Meet ya. Nah, ini kelebihannya di Teams Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengontrol siswanya. Bapak Ibu bisa tahu seberapa lama siswa kita itu berada di dalam room meeting pada saat kita mengajar. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti bisa melihat, mendownload absennya. Di absen itu akan terlihat berapa lama siswa ini berada di dalam room meeting. Berapa lama dia masuk keluar dari room meeting. Ada, Pak, saya hadir Pak waktu Bapak mengajar. Sebentar saya lihat. Kamu hadir hanya 5 menit sebelum pembelajaran selesai. Itu namanya kamu tidak masuk. Kamu pergi main-main dulu. Kamu ingat, oh tinggal 5 menit saya bergabung nih biar Bapak guru, Ibu guru saya ngelihat saya. Nah, seperti itu. Jadi di Teams ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu gunakan, sepenuhnya itu Bapak di bawah aturannya Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu yang bisa ngatur siapa siswa yang boleh masuk, siapa siswa yang boleh siapa saja siswa yang boleh kita masukkan ke dalam grup-grup gitu.
Nah, di sini juga Bapak Ibu nanti kalau mau mengajar bisa bikin grup-grup. Biasanya saya mengajar, Bu, saya bikin kelompok-kelompok siswa untuk diskusi. Di Teams ini juga bisa seperti di Zoom. Ada yang namanya breakout room. Tapi itu belum kita pelajari, Bapak Ibu. Untuk di level awal ini, kita tidak pelajari itu dulu. Jadi jangan ada yang bertanya itu dulu ya. Ini membatasi pertanyaan Bapak Ibu karena materi kita hanya seputar 11 itu saja tadi. Nah, oke, panjang kali lebar saya menjelaskan, Bapak Ibu. Saya kira ini cukup. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawabnya. Biar saya tidak lelah ngomong, mohon bantuan Bapak Baharudin dong memfasilitasi untuk sesi diskusinya. Silahkan Pak Bahar. Iya, disilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa. Oh, ini ada Ibu Nurlali SPD. Ya, silakan Ibu Nurlaili. Silakan Bu Nurlaili diaktifkan mikrofonnya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya di Batam. Oh ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah mendengar beberapa rangkaian yang disampaikan sama Ibu tentang Microsoft Teams ya. Iya. Kan itu seberapa banyak audiens yang bisa masuk di Microsoft Teams dan nanti materinya kira-kira kita dapat nggak ya? Kita bisa ulang-ulang kembali gitu untuk melihat pembelajaran yang mungkin tadi tertinggal. Karena dalam hal ini saya sekarang lagi berada di sekolah, karena sekolah kita sudah tatap muka. Jadi tadi tidak ada saya meninggalkan saja, jadi nggak fokus melihat rangkaian PowerPoint yang Ibu tampilkan. Jadi saya mohon maaf tadi ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ngajar. Bisa nggak Bu nanti di-share itu materi yang diberikan tadi? Iya, oke. Dari saya, Oke. saya rasa cukup bagus yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin ini ada sedikit, kayaknya banyak kelebihan dari Google Meet sama Google Form ya, yang sudah saya pernah gunakan, Ibu. Daring, tapi sekarang kita sudah tatap muka kembali nih di Batam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Bu Lili. Iya, terima kasih Ibu Nurlaili dari Batam ya. Salam kenal dari kami di Sulawesi Tenggara. Ya, pertanyaan yang sangat bagus Ibu Nurlaili terkait dengan Microsoft Teams. Pertama, untuk materi tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi yang mengikuti pelatihan ini nanti itu dari panitia akan membuat kelas ya. Akan membuat kelas buat Bapak Ibu untuk bergabung. Jadi nanti ada kelas Muna Cerdas 1, Muna Cerdas 2 dan ada kelas pelatihan peningkatan kompetensi digital guru abad 21 yang dari umum gitu. Bukan yang dari bukan yang dari Kabupaten Muna gitu. Dan untuk materinya nanti kami akan share di masing-masing kelas, kami juga akan coba share di WA, tapi kami meminta semaksimal mungkin, sebisa mungkin Bapak Ibu mengaksesnya di kelas Teams. Kenapa? Karena ini juga akan melatih atau membiasakan Bapak Ibu untuk selalu menggunakan Teams-nya. Kalau tadi disampaikan Ibu Nurlaili, sekarang kita udah tatap muka ya. Sama saya juga seperti itu, Ibu sudah tatap muka, tapi untuk administrasi pembelajaran saya, tugas-tugasnya siswa itu saya tetap menggunakan Teams ini karena ini betul-betul sangat membantu saya mengadministrasi semua rangkaian kegiatan pembelajaran saya secara detail gitu. Jadi ada rekam jejaknya. Jadi ini tetap saya gunakan, apalagi kalau di tempat kami itu masih ada online dan offline gitu. Jadi sebagian siswa di sekolah, sebagiannya di rumah. Jadi baik yang di sekolah maupun yang di rumah ini tetap digunakan, apalagi pada saat ulangan ya. Ya. Jadi ini benar-benar memudahkan kami. Terus pertanyaannya apa lagi tadi Bu? Mohon maaf. Pertanyaan itu seberapa banyak audiens yang... Oh iya, seberapa banyak audiens di Microsoft Teams? Jujur saja awal pertama kali saya menggunakan Microsoft Teams ini itu jumlah partisipan sekitar 200 sampai 250. Tapi Microsoft Teams, pihak dari Microsoft Teams itu sudah mengupdate ya. Setiap waktu itu kemudian mengupdate aplikasinya sehingga satu room itu sudah bisa sampai berapa Pak Bahar ya? 350 ya Pak Bahar?
Untuk meetingnya sampai 1000. Ya, untuk meeting sampai 1000 berarti itu karena selalu ada update dari Microsoft. Untuk meeting sampai 1000 dan untuk live event, jadi kan ada 2 ya. Ada yang meeting seperti ini, meeting biasa itu sampai 1000-an, dan untuk yang live event itu sampai 30.000 kalau nggak salah. 30.000 partisipan itu bisa tertampung di dalam satu aplikasi video conference meeting Teams ini. Seperti itu Ibu Nurlaili. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Iya. lebih handal dari yang sudah pernah saya gunakan, karena selama kita menggunakan Google Meet, Zoom sama ini ya. Iya, benar. Iya, kalau bagi-bagi pengalaman Ibu, sejauh ini kami juga sudah banyak menggunakan ya, kami juga sudah menggunakan Webex, sudah menggunakan Zoom, kemudian Socrative dan lain-lain, tapi sejauh ini jatuh cintanya itu di Teams karena dia udah komplit. Kalau mungkin di tempat lain Zoom dia tidak memiliki aplikasi Teams yang komplit seperti ini, satu paket itu sudah ada dengan aplikasi pembelajarannya gitu. Mungkin kalau di Zoom khusus hanya meetingnya saja, mengelola kelasnya nggak ada. Nah kalau di Teams ini kita mengelola kelas sambil mengadakan video conference itu hanya dalam satu aplikasi. Ibaratnya dalam satu rumah semuanya udah komplit gitu. Kita nggak perlu kemana-mana lagi, pindah aplikasi lagi gitu. Ya Bu, Oke. Dengan materi yang disampaikan tentang Microsoft Teams ini, saya akan mencoba untuk berpindah tadinya pakai Google Meet, kan coba deh pindah ke Zoom. Iya, amin, amin. Bisa kelas 8 kelas kali 40. Jadi kalau 300 saja mereka ini nggak bisa kan, kalau 1000 lebih berarti kan semua bisa masuk. Iya, semua satu sekolah bisa Ibu. Oke deh Bu, terima kasih atas penjelasan. Iya, sama-sama Ibu Nurlaili dari Batam. Silakan Pak Bahar. Iya, baik. Buat ini ada Pak Muhammad Asar ya. Silakan Pak Muhammad Asar, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan diaktifkan mikrofonnya Pak. Halo Pak Muhammad Asar. Oke. Kembali ya Pak Muhammad Asar, halo. Terdisable Pak Bahar. Halo Pak Muhammad Asar. Silakan Halo. silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah pelatihan yang cukup luar biasa. Selaku sering, mungkin saya juga pernah sering menggunakan ini. Hanya saya baru dapat materi yang bagus ini, cara membuat linknya. Kalau kemarin saya mengajar, itu ada memang linknya dibagikan dari UT, tapi saya belum pernah cara membuat link ini. Jadi terima kasih sekali ini kita bisa dikasih materi ini sehingga kita bisa membuat link sendiri tentang ini. Yang saya tanyakan Pak langsung saja, tadi pada saat kita mau tambah peserta, misalnya kita mau join dengan wakase kurikulum atau kepala sekolah, atau mungkin kita mau tambah siswa, tinggal kita menambah jumlah siswa, kita cari di pencarian, ketik namanya langsung muncul. Apakah itu dimasukkan lebih awal di entry itu atau bagaimana itu Pak? Itu yang saya tanyakan Pak. Ya, silakan barangkali Bu Indah bisa langsung dijawab. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Bahar saja yang menjawab karena Pak Bahar yang membuat akunnya ya. Jadi Pak Muhammad Asar, Bapak di bagian pencarian nama siswa ini kan menggunakan satu akun organisasi ya. Jadi misalnya Bapak di UT ya, UT apa misalnya saya misalnya di SMA Negeri 1 Kendari. Nah, itu ada akun organisasi, semua siswa, guru, tata usaha atau siapapun yang menjadi warga sekolah itu dibuatkan akun Microsoft 365. Jadi ketika kita ingin melakukan pencarian, karena siswa itu semua sudah punya akun, sudah terdaftar, sehingga ketika saya ingin melakukan pencarian siswa, saya hanya tinggal ketik nama, itu secara otomatis dia muncul. Jadi dia harus satu organisasi Pak, baru dia muncul. Jadi jangan misalnya Bapak di UT
UTA, kemudian Bapak mau cari temannya Bapak yang ada di universitas lain misalnya. Ketik namanya, ia tidak muncul karena yang tampil itu hanya satu organisasi saja. Seperti itu Bapak. Oh iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Jadi, Iya, halo. Halo. Iya, silakan Pak Bahar. Iya, jadi Pak Muhammad Asar benar adanya bahwa saya kira tadi disebut kayak Pak Muhammad Asar mengajar juga di UT ya. Iya Pak. Iya. Jadi universitas terbuka. Memang sangat populer dengan program open learning-nya ya. Dengan masif online course, masif open online course-nya, MOOC-nya itu beberapa informasi dari karib kerabat ternyata di UT juga menggunakan Microsoft Teams. Nah, pertanyaan Bapak tadi terkait bagaimana kok bisa kita langsung mengajak, bisa langsung search nama orang begitu ya? Itu karena itu penyebabnya karena memang orang-orangnya itu ya, guru siswa itu udah terlebih dahulu kita import ke dalam sistem Office 365. Nah, sama dengan guru-guru yang tadi sudah saya pernah share di layar tadi data-data guru, akun gurunya, itu berarti akun guru tersebut sudah bisa dipanggil dalam Microsoft Teams seperti itu. Nah, di level pengguna Office 365 itu ada yang memiliki kewenangan sebagai administrator ya. Ada juga hanya sebagai user biasa. Dia ada juga yang disebut global administrator yang memiliki hak akses ke semua pengaturan akun yang dimiliki di sekolah atau di kampus tertentu. Nah, makanya di beberapa seperti akunnya teman-teman ini saya lihat ada yang sebagai eksternal ya. Eksternal itu berarti dari Office 365 juga, tapi dari luar Muna Cerdas gitu ya. Join ke aktivitas ini karena aktivitas ini di-handle melalui akun tenan Muna Cerdas, maka dia muncul sebagai eksternal. Nah, tidak bisa kita tambahkan, tapi bisa kita invite. Tidak bisa kita tambahkan secara default, tapi bisa kita invite. Nanti dia dapat notifikasi bahwa akun yang bersangkutan diundang untuk bisa join ke kelas Teams kita. Bahkan akun email bisnis seperti Yahoo, seperti Gmail, itu bisa kita invite ke Teams. Meskipun aksesibilitas daripada pengguna di luar organisasi Muna Cerdas itu akhirnya akan beberapa fitur terbatas. Tapi bisa saja join ke kelas Teams kita ya, seperti itu Pak Muhammad Asar. Terima kasih, saya kembalikan. Barangkali kita beri kesempatan lagi yang lain Pak Muhammad Asar ya. Oke, Pak Muhammad Asar, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Ahmad Bayu Aryawan. Silakan Pak Ahmad Bayu Aryawan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Diaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu, Bapak. Baik, apakah suara Bayu sudah terdengar, Pak? Sudah jelas terdengar. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, apakah materi ini juga bisa di-share rekamannya atau tidak? Terus yang kedua, persoalan tentang Microsoft Teams ini. Nah, kan ini Microsoft Teams sama juga dengan Zoom, yaitu seperti yang Bayu lihat di belakang itu membuat background. Nah, misalkan kalau misalnya semua membutuhkan background, apakah itu tergantung kondisi juga sama dengan menggunakan Zoom atau seperti bagaimana? Nah, jikalau mereka wajib, penanganannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Barangkali Bu Indah bisa langsung menangkap maknanya apa yang disampaikan. Nggak konsen tadi yang ditanyakan apa Baik. ya? Saya jelaskan dulu kalau begitu ya. Pak Ahmad Bayu Aryawan, dari sisi fitur meeting ya, atau pembelajaran sinkron atau synchronous learning, yang tatap maya bersama-sama seperti ini, Zoom bisa disamakan dengan Microsoft Teams. Tetapi kompleksitas apa yang dimiliki oleh Microsoft Teams kalau dibandingkan dengan Zoom itu sedikit terlalu jauh ya, Zoom dan Microsoft Teams. Tapi kalau misalkan menyebut meetingnya itu ada kemiripan. Dari fitur virtual background yang Bapak maksud ya, kalau kita mewajibkan ke semua user untuk menggunakan virtual background, maka simple caranya ya share aja file virtual background-nya ke seluruh pengguna kita untuk menggunakan virtual background yang sama. Nah, dari sisi user, ya silakan mengupdate virtual background-nya atau latar belakang kameranya agar tampilannya memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Sama aja cara pengaturannya ya. Hanya saja kadang kalau saya lihat di Microsoft Teams justru agak kesulitan penggantian virtual background pada PC tertentu yang tidak support chroma key ya, yang tidak support chroma key. Kemudian ada juga yang memang butuh grafis adapter yang support dengan Microsoft dengan Zoom-nya sehingga bisa tampil. Tapi secara umum manfaat sama saja dan cara penggunaannya sama seperti itu Pak Ahmad Bayu Aryawan. Oke, Pak Bahar mungkin bisa ke yang lain lagi soalnya agak banyak ini, waktu sudah pukul 5.15, mungkin bisa dijawab secara singkat dan padat aja. Gitu. Selanjutnya Ibu Dwi Nuryanti, silakan Ibu Dwi Nuryanti diaktifkan mikrofonnya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon maaf tadi saya tuh kan susah masuk nih angin besar, jadi saya baru masuk nih Pak. Saya dulu pernah ikut sama Culta Cerdas ya Pak ya, yang waktu Microsoft 365 ini waktu awal-awal, tapi saya mohon maaf dulu udah dapat ininya tapi udah lupa lagi gitu. Sekarang apakah 365 itu masih berbayar gitu Pak? Karena kan kondisinya ini lengkap sekali gitu loh Pak. Oke, terima kasih Bu. Langsung dijawab saja Pak Bahar. Silakan Bu Indah. Ya, tadi kayaknya sudah dijelaskan sama Pak Bahar ya Bu. Microsoft 365 ini berbayar, tapi nilainya Rp0 untuk pendidikan. Jadi untuk kita gunakan pembelajaran, untuk edukasi itu berbayar tapi Rp0. Jadi sama saja dengan gratis. Gratis ya. Ya, jadi Ibu bisa gunakan ini sepanjang itu untuk pendidikan, maka dia diberlakukan gratis. Gitu ya Ibu? Ya, satu lagi. Ya, kan tadi kan tadi katanya ada kayak Pak Bahar kan tadi bisa bikin satu organisasi gitu kan, yang misalnya tadi yang bertanya yang dari Nah, itu gimana caranya? Apakah kita daftar atau memang sudah terdaftar atau gimana tuh ya? Nah, kalau yang itu Pak Bahar yang biasa membuat akun untuk sekolah maksudnya ya, untuk organisasi ya. Akun itu loh maksudnya. Ya. Silakan Pak Bahar dijawab. Ibu Dwi Nuryanti ya, Bu Dwi Nuryanti dan rekan-rekan guru. Jadi ada saja kebutuhan organisasi misalnya KKG atau MGMP ya, atau organisasi guru lainnya yang berkehendak memiliki akun tersendiri ya. Saya pernah buat untuk PPSKI, kemudian ada KKG Utara di beberapa daerah di wilayah Kukar ya, Kutai, Kertanegara, dan ada beberapa di Batam saya bantu, di Maluku juga pernah ada lalu dulu ya, Vanuatu Belajar, termasuk
Sultra Cerdas ini kan sebenarnya Bapak Ibu dan Muna Cerdas ini akun premium yang harusnya berbayar ya. Tapi ini kemudian digratiskan. Prosesnya itu Bapak Ibu ya syaratnya sekolah, organisasi atau bentuk apapun komunitas guru untuk belajar, untuk yang bergerak di bidang pendidikan ini, dia harus punya website dulu gitu ya. Harus punya website dulu. Jadi syaratnya itu aja karena proses deploy Office 365 itu bisa berhasil apabila organisasi atau instansi tersebut itu memiliki website. Makanya kemarin awalnya pada saat development upaya deploy Office 365 Muna Cerdas, ya saya lobby dulu kepala dinasnya gitu. Saya ketemu kepala dinas, ya kalau di level sekolah yang kita lobby kepala sekolahnya. Minta kesediaan untuk membuat websitenya, kemudian kita bantu untuk proses deploy-nya seperti itu Bapak Ibu. Oke, nanti Ibu kalau mau tanya-tanya langsung nanti bisa ke Pak Bahar gitu, Wapri, terkait bagaimana mendeploy Office 365 untuk organisasi. Demikian ya Ibu ucapan Dwi ya. Iya, makasih. Oke, silakan Pak Bahar dilanjut. Masih ada 3 nih yang bertanya. Selanjutnya ada Ibu Siti Varianti SPD. Silakan Bu Siti. Diaktifkan mikrofonnya, Bu. Halo, Bu Siti. Kayaknya udah tidur. Pindah deh, Pak. Pak, halo. Oh. Halo, Bu Siti Varianti, silakan. Silakan, Ibu. Halo, Pak. Ya, silakan, Bu. Mau bertanya, Pak, kalau untuk pembuatan kode untuk setiap siswa itu, Pak, bisa kita ubah di setiap kelas? Saya langsung jawab saja ya Bu Indah ya. Silahkan. Ya, kode kelas itu kan memang setiap kelas Teams-nya berbeda Bu. Jadi setiap kelas Teams kalau Ibu mau buat kode kayak seperti yang didemokan Bu Indah tadi itu akan generate kode yang berbeda sehingga itu akan menciptakan kode unik sama kayak kunci pintu rumah lah. Masa satu kunci untuk satu rumah gitu. Jadi setiap kamar, setiap pintu kan beda kuncinya gitu Bu. Jadi kalau mau ke rumah tetangga pakai kunci rumah kita juga kan tidak mungkin gitu. Nah, jadi punya kelas-kelas Teams itu ya setiap kelas Teams itu ada kuncinya, ada kode unik yang berbeda antara kelas yang satu dengan yang lain. Seperti itu Bu ya. Ada lagi Bu yang mau ditanya? Iya Pak. Itu saja Pak, makasih banyak Pak atas penjelasannya. Iya, terima kasih baik. Ibu. Terima kasih Bu. Saya lanjut ke kemudian masih ada lagi nih. Ibu Nur Alawiyah. Ibu Nur Alawiyah, silakan Bu, diaktifkan mikrofonnya. Kayaknya enggak ini Pak. Diaktifkan aja Ibu siapa Pak Ihsan tuh. Oh, Ibu Pak Ihsan. Pak Ihsan maksudnya. Ya, silakan Pak Ihsan Syaiful. Diaktifkan. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya, ini untuk Office Teams-nya. Untuk membuat video conference itu ada yang saya dengar tentang share screen untuk memfokuskan juga peserta yang ingin difokuskan karena ingin mempresentasikan mungkin tugasnya seperti itu. Oke, saya langsung saja ya Pak. Silakan, jadi silakan, kalau ya. Saya share screen aja sekalian supaya Bapak langsung lihat demonya di sini. Sudah bisa nampak layar saya, Pak? Dalam proses. Ya, sudah. Ya, jadi untuk share screen, Pak. Untuk share screen itu layarnya ada di sini nih. Jadi ini kalau saya klik, ini kan saya lagi share screen. Sehingga yang tampil stop sharing. Ketika saya klik itu sharingnya terhenti gitu. Nah, demikian juga dengan siswa. Jadi pada saat Bapak klik seperti ini ya.
Nah, itu akan ada tampil, ini saya nggak bisa contohkan karena kalau saya stop berarti nggak kelihatan lagi tuh. Ketika Bapak klik bagian atas yang ini, di sebelahnya tulisan live ini, itu akan tampil beberapa layar yang kita ingin share. Jadi Bapak bisa klik layar yang ingin ditampilkan. Kalau misalnya mau share screen PDF-nya, jadi ada baiknya Bapak buka dulu PDF-nya ya. Kalau mau share screen ke siswa, dibuka dulu materi PowerPoint atau PDF yang ingin ditampilkan. Nah, setelah itu Bapak klik bagian atas ini. Nanti setelah Bapak klik ada beberapa pilihan. Bapak mau tampilkan layar yang sedang Bapak buka, yang lagi sedang terbuka seperti ini, atau Bapak mau tampilkan file-file tertentu saja, gitu, yang sedang terbuka. Jadi kalau ada tampilan Bapak sudah buka PowerPoint, ya Bapak arahkan ke PowerPoint yang sudah terbuka. Jadi peserta atau siswa itu hanya bisa melihat layar PowerPoint-nya Bapak saja, gitu. Nah, kalau misalnya ada siswa yang Bapak ingin siswa tersebut itu menampilkan atau men-share screen-nya karena mau presentasi. Di posisi seperti ini, Bapak, siswa itu harus dinaikkan dulu menjadi presenter. Karena kalau dia posisinya attendee, ini ada dua ya, Bapak bisa lihat nih. Di sini ada room presenter, kemudian di sini ada room attendee. Nah, di room presenter ini adalah guru atau siswa yang akan menampilkan share screen-nya. Nah, di presenter inilah yang bisa mengatur attendee. Jadi kalau kayak saya misalnya Pak Ihsan ini saya mau misalnya ribut ya, saya mau mute mikrofonnya, kan saya tinggal klik ini. Nah, kemudian saya mute. Kenapa? Semuanya ada di posisi presenter yang bisa mengatur, termasuk share screen tadi. Jadi kalau Pak Ihsan menginginkan siswanya itu share screen, maka dia dinaikkan dulu menjadi presenter. Karena hanya presenter yang bisa melakukan share screen. Ya, jadi saya kira sama aja kalau di Zoom ya. Di Zoom, di Webex, di Google Meet, yang bisa melakukan share screen itu adalah presenter saja atau panelis. Nah, caranya kalau di Teams, Bapak ambil di titik 3 di nama siswa yang ingin dinaikkan untuk jadi presenter. Itu diklik titik 3. Nah, di sini ada make presenter nih. Bagian kedua dari bawah. Jadikan presenter. Nah, kalau Bapak klik ini, maka siswa tersebut akan naik posisinya ke room presenter. Sehingga dia bisa melakukan share screen. Nah, jika siswa tersebut sudah selesai, Bapak bisa kembalikan lagi dia menjadi attendee. Kemudian Bapak pilih lagi siswa yang mau presenter, dinaikkan lagi gitu. Seperti itu, Bapak. Ya, bagaimana, Pak? Ya, terima kasih, cukup dimengerti. Iya, baik, terima kasih Pak Ihsan. Ya. Selanjutnya ada Ibu Pak Lasaneati. Ya. Silakan Pak Lasaneati, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi kita. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Iya, halo Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya sangat senang dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Indah tadi mengenai tentang penggunaan aplikasi Microsoft Teams. Jadi di sini yang perlu saya tanyakan adalah untuk penggunaan aplikasi ini, apakah untuk hanya bisa dilakukan secara online atau mungkin bisa dilakukan secara offline, karena mengingat kita punya tempat tugas saat ini, kita posisi pada yang tidak ada jaringannya. Kemudian yang kedua dalam aplikasi ini setiap aplikasi selalu menggunakan akun. Apakah kalau misalnya kita membuat akun baru, apakah tidak terpengaruh dengan akun-akun yang lain? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang jawab nih atau Pak Bahar nih? Silakan Bu Indah. Ya, terkait pertanyaan pertama tadi apa ya Pak? Nah, Bapak tanya apakah ini bisa offline? Nah, karena ini dia seperti tadi ya Pak, karena akun ini bersifat online, maka dia tentunya butuh paket data. Jadi dia tidak bisa offline karena dia modelnya memang online gitu. Jadi tidak Teams itu tidak bisa berfungsi saat Bapak tidak memiliki akses jaringan gitu. Jadi sekali lagi ini adalah aplikasi berbasis online. Nah, itu jawaban yang pertama. Saya jawab singkat ya Pak karena waktunya ini sudah pukul 5.29. Selanjutnya pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua Pak Lasaniati apa ya Pak Bahar? Apakah kita harus ya? Apakah tidak berpengaruh kalau pakai akun? Ya, sejauh ini tidak berpengaruh Pak, karena saya ini di laptop saya ini gonta-ganti akun. Jadi hari ini saya masuk ke akun Muna Cerdas. Sebentar saya keluar lagi dari akun Muna Cerdas, saya masuk lagi ke akun sekolah saya karena saya harus memeriksa tugas siswa saya. Jadi tidak berpengaruh Bapak. Sepanjang Bapak kan bisa mengakses menggunakan aplikasi, Bapak bisa masuk melalui browser, baik itu Google Chrome maupun Microsoft Edge. Jadi tidak berpengaruh berapa banyak pun Bapak punya akun. Yang penting Bapak ingat akunnya Bapak, ingat passwordnya, jangan tertukar-tukar. Kalau tertukar-tukar barulah Bapak akan bingung kok nggak bisa kebuka nih. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada pengaruhnya Bapak, seberapapun Bapak banyak menggunakan akun. Nah, kalau misalnya sekarang lagi menggunakan Muna Cerdas, sebentar mau menggunakan lagi akun sekolah, Bapak kalau mau menggunakan aplikasi sign out saja dulu, kemudian masuk lagi dengan akun sekolahnya Bapak. Ya. Tapi kalau tidak mau mengganggu di aplikasi, Bapak bisa mengakses akun lain dengan menggunakan browser yang lain juga. Gitu. Seperti itu ya, Bapak? Iya. Iya. Silakan Pak Bahar. Ya, ini terakhir ya. Iya. Pertanyaan dari Ibu Nisda. Ibu Nisda ya. Silakan Bu Nisda. Diaktifkan mikrofonnya Bu. Ibu Nisda N SPD. SMP Negeri 1 Tongkuno, silakan Pak, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya kebetulan masuknya agak telat sedikit. Ini mengenai cara membuat akun di Microsoft 365, Pak. Saya tadi telat ikutnya, jadi tidak sempat mendengarkan penjelasannya. Oh iya, ini membuat akun atau mengaktifasi akun ini? Bukan membuat akun. Membuat akun, Bu. Buat akun. Oh, membuat akun. Ya, langsung saya jawab saja, Bu. Silakan Pak Bahar kalau begitu, Bu. Saya kira tadi mau mengaktifasi akun, ternyata mau bikin akun gitu. Silakan Pak. Bapak Ibu kalau mau membuat akun itu harus menghubungi menghubungi adminnya ya Bapak Ibu ya. Ada administrator. Jadi untuk Muna Cerdas ini administrator itu ada di saya saat ini. Pembuatan akunnya bisa kami bantu di sistem dan insya Allah kami tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Dikbud Kabupaten Muna. Kami akan menyerahkan ini kepada yang bisa kami nilai qualified user lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya tugas saya juga bisa sedikit ringan karena menangani admin ini lumayan berat ya Bapak Ibu ya. Lumayan besar tanggung jawabnya karena bayangkan kalau ada yang lupa user itu harus komunikasi dengan admin, ada yang mau buat user, ada siswa baru misalkan baru masuk itu juga harus komunikasi dengan admin.
dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu kalau mau buat akun baru atau mau create akun, maka hubungi komunikasi dengan admin ya. Insya Allah saat ini selama kami masih memegang admin ini, kami akan bantu membuatkan admin akun untuk Bapak Ibu guru, termasuk mungkin siswa-siswanya kalau masih belum ada akunnya, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Bu Indah, bagaimana? Ya, saya kira cukup Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, ini sudah pukul 17.34 menit ya. Kita butuh istirahat juga nih. Cukup panjang kali lebar penyampaian. Barangkali ada Bu Indah mau menyampaikan closing statement terkait dengan... Iya, saya kira tidak banyak Pak. Saya cuma mau menyampaikan terkait tugas-tugasnya saja peserta. Jadi Bapak Ibu kami informasikan, ditunggu bersabar. Pak Bahar akan segera membagikan akun Microsoft 365-nya yang munasabah secara kolektif. Bu Indah. Oke, Bapak Ibu silakan melakukan aktivasi akun seperti yang dicontohkan Pak Bahar tadi. Nanti jika ada kendala kita diskusi kembali di grup. Insya Allah nanti juga Pak Bahar akan membuatkan kelas-kelas Teams ya di masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu akan dikirimkan link ya Pak Bahar ya, untuk bisa bergabung, atau nanti Pak Bahar invite atau seperti apa modelnya, teknisnya seperti apa, nanti kami akan informasikan di grup WA Bapak Ibu. Dan untuk tugasnya nanti juga kami akan share di kelas masing-masing. Jadi mungkin secepatnya Pak Bahar akan membentuk kelas Teams untuk kami men-share materi hari ini, termasuk dengan petunjuk bagaimana mengerjakan tugas serta template untuk Bapak Ibu mengupload tugasnya. Nanti kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh mempertanyakan atau mendiskusikannya di grup. Begitu aja mungkin Pak Bahar, soalnya saya izin sholat dulu ya. Baik. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon izin pamit duluan, saya mau sholat dulu. Ada lagi yang jelasin? Saya silakan ke Pak Bahar, silakan Pak Bahar.